Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, iya. Malam. Selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam. Selamat malam. Selamat malam, ya. Sudah tepat jam 7, tidak ada salahnya kalau kita memulai acara hari ini, ya Ibu, sesi hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yosi Hardono. Malam ini saya akan menemani Bapak Ibu sebagai moderator. Hari ini materi yang sangat indah. Mari kita bersama-sama nanti kita mendengarkan sesi 7 ya Ibu, Bapak semuanya. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya boleh minta tolong Ibu Elizabeth Sri Hastuti untuk memimpin doa. Bisa Ibu? Minta tolong ya Ibu Elizabeth. Monggo Ibu Enje. Selamat malam, Romo, Bapak Ibu semua. Marilah kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, selamat malam. Puji syukur kami tunjukkan kepadamu, ya Allah, karena berkat Tuhan, berkat kasih kami dan KPP bisa kembali mengadakan pertemuan pada malam hari ini. Berikanlah Roh Kudus-Mu, jamahlah kami satu persatu untuk menerima materi ini, sehingga kami betul-betul bisa menerima dengan baik segala semua materi pada hari ini tentang revolusi keuangan keluarga. Dan semoga kami bisa nanti memberikan kepada calon-calon pengantin, calon-calon yang akan berkeluarga untuk bisa memahami dengan baik, bisa mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kesejahteraan keluarga ke depannya, kebahagiaan keluarga ke depannya, yang menjadi salah satu unsur dalam membina rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik. Ampunilah kami ya Bapa, mungkin dalam kesiapan kami sering kami tidak bisa menerima dengan baik, namun kami percayakan semuanya kepada belas kasih-Mu. Dan berilah Roh Kudus-Mu juga kepada pemateri-pemateri pada malam hari ini, agar dengan kebijaksanaan juga seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantara Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawakan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matur nuwun Ibu Elizabeth, terima kasih atas doanya. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa menunda waktu, kita akan masuk ke sesi 7, yaitu sesi revolusi keuangan keluarga. Jadi kita bersyukur nih Bapak Ibu, kita mau liburan, hari ini kita dikasih materi yang sangat baik tentang keuangan oleh Pak Albertus Tejo. Sesi yang sangat menarik, sayang sekali kalau dilewatkan. Monggo Bapak Ibu kita nikmatin sesi ini. Waktu dan tempat saya berikan ke Pak Albertus Tejo. Monggo Pak. Belum masuk Pak Halo, Albert. bisa Siap. didengar Pak? Dengar.
Oke. Silakan Pak Albert, monggo. Selamat sore Romo, Bapak, Ibu, semuanya. Terima kasih banyak Mas Yosi atas pembukaannya. Baik Bapak Ibu, kita hari ini masuk ke materi yang ke-7 mengenai revolusi keuangan keluarga. Ada beberapa hal yang saya sampaikan di depan sehubungan dengan materi ini, karena nanti Bapak Ibu akan menjadi pemateri dalam KPHB di paroki masing-masing. Yang pertama adalah materi ini merupakan materi yang terpanjang. Dari slide yang kita terima itu di atas 70 slide. Yang kedua adalah waktu saya dan beberapa kawan ikut TOT di Muntilan, itu kita dijelaskan soal jadwal KPHB. Dan dari jadwal KPHB tersebut yang sudah dicoba oleh Kavikepan Kedu, itu untuk materi ini waktunya paling lama, yaitu 2 jam. Jadi ini bocoran dulu buat Bapak Ibu nanti sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi ini di KPHB masing-masing paroki. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Sudah kelihatan, Ji? Sudah, Pak Albert, sudah. Oke. Jadi judulnya adalah Revolusi Keuangan Keluarga. Mengapa materi ini di KPHB yang baru ini dimasukkan dalam materi KPHB? Mungkin karena dari statistik yang kita dapat kalau kita lihat di Google itu mengenai alasan terjadinya perceraian rumah tangga, itu ternyata masalah ekonomi itu ada di ranking kedua setelah pertengkaran dan perselisihan yang tiada habis-habisnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Google statistik penyebab perceraian di Indonesia. Jadi faktor ekonomi ini adalah faktor yang nomor 2. Jadi mengapa, mungkin ini salah satu alasan mengapa materi ini dimasukkan dalam materi KPHB. Baik, kita mulai dengan yang berikutnya. Oh ya, mengenai, karena ini begini Bapak Ibu, saya men-sharingkan materi ini adalah untuk memberi gambaran mengenai materi dan mungkin cara penyajiannya. Tentu saja berbeda apabila kita, saya atau Bapak Ibu mematerikan ini di depan para calon pasutri. Jadi ini saya akan berikan secara singkat, padat, dan nanti setelah Bapak Ibu menerimanya bisa menyesuaikan dengan dinamika di KPHB paroki. Dan untuk pembukaan materi nanti di paroki, ada baiknya juga ditanyakan mengenai latar belakang dari calon pasutri. Apakah mereka ada yang punya latar belakang pendidikan, pekerjaan, atau profesi yang berhubungan dengan keuangan. Sebagai ice breaking aja Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu dapat gambaran audiens Bapak Ibu seperti apa terhadap soal-soal tentang keuangan. Apabila nanti audiensnya banyak yang berlatar belakang soal keuangan atau akrab dengan keuangan, itu akan lebih memudahkan. Tetapi kalau tidak, makanya diperlukan suatu kreativitas dan inovasi dari Bapak Ibu untuk menyesuaikan dengan audiens. Baik, fakta tentang uang. Kegiatan rutin selalu butuh uang. Dari bangun tidur, berangkat kerja, berangkat pulang kerja, makan siang, makan malam, sampai rumah, sampai tidur lagi. Seperti lagu zaman dulu ya Pak Ibu, bangun tidur, tidur lagi. Itu
kita butuh uang. Kegiatan lain yang butuh uang itu seperti contohnya makan bersama, piknik, healing-healing, pulsa HP listrik, pengobatan, pendidikan, kegiatan gereja, kegiatan sosial, dan berkendaraan. Kegiatan yang tidak perlu atau tidak butuh uang itu misalnya adalah berdoa, bernafas, kecuali kalau sudah masuk rumah sakit Bapak Ibu, bernafas juga bayar, bermimpi, dan bercita-cita. Itu bedanya bermimpi, kalau bermimpi merem ya Bapak Ibu, kalau bercita-cita melek. Kemudian dari materi ini, tujuan ideal yang diharapkan bagi calon pasutri adalah bebas keuangan. Definisi dari bebas keuangan di materi ini adalah terciptanya suatu cash flow positif. Maksudnya, aliran uang masuk itu lebih besar dari biaya hidup. Jadi sepanjang aliran uang masuk itu lebih besar dari biaya hidup, maka tujuan dari materi ini untuk para calon pasutri itu tercapai. Kita harapkan calon pasutri setelah menjadi pasangan suami istri juga akan mengalami hal seperti ini, yaitu cash flow positif. Tetapi pada kenyataannya bisa terjadi gagal keuangan. Banyak orang gagal menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran, sehingga menjadi masalah besar dalam hidupnya. Hasilnya itu broken home, menyalahkan Tuhan, emosional, melakukan kejahatan, dan sebagainya. Secara juk saja mungkin bisa disampaikan kalau ada orang yang emosional, nggak ada hujan, nggak ada panas, tiba-tiba marah, ngomel, kita bisa analisa, mungkin jangan-jangan dia baru terjadi gagal keuangan gitu. Oke, kita masuk ke berikutnya adalah bebas keuangan. Dulu waktu saya KPP itu kita diajari tentang literasi keuangan. Apa itu literasi keuangan nanti akan dijelaskan. Tetapi dengan buku KPHB ini kita akan memasuki yang namanya financial revolution atau revolusi keuangan. Jadi literasi keuangan yang dulu pernah kami alami pada saat KPP itu kita tinggalkan. Ilmu literasi keuangan. Kalau kita ingat Bapak Ibu yang mungkin sudah 20 tahun lebih usia pernikahan, itu mesti diajari tentang ekonomi rumah tangga, yaitu mendata dan mencatat pengeluaran dan biaya, mendata dan mencatat pemasukan, membandingkan pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan. Kalau kebutuhannya lebih kecil, kalau pendapatannya lebih besar dari kebutuhan, itu oke. Tetapi kalau kebutuhannya lebih besar dari pendapatan, itu nggak oke. Baik oke atau tidak oke, harus menabung. Jadi dulu saya juga diajarkan bahwa begitu mendapat penghasilan, itu diamplopi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat metode ilmu literasi keuangan zaman dulu. Nah, ini adalah revolusi keuangan. Revolusi keuangan adalah perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan. Apa yang harus dirubah secara mendasar? Yang pertama adalah mindset atau pola pikir keuangan. Apa itu mindset atau pola pikir keuangan? Itu akan dijelaskan nanti. Lalu kedua adalah tindakan keuangan. Bukan hanya
mengelola pendapatan dan pengeluaran, tetapi harus mampu melipat gandakan pendapatan. Jadi sifatnya lebih ke bagaimana caranya agar pendapatan dapat lebih besar dari pengeluaran, seperti yang tujuan ideal di awal untuk mendapatkan kebebasan finansial. Tujuan revolusi keuangan. Pak Sutri dapat mewujudkan kebebasan keuangan. Itu seperti yang tadi di awal-awal kita sebutkan, dengan melakukan revolusi keuangan secara pola pikir maupun tindakan. Catatannya bahwa cara ini bukan jalan pintas menjadi kaya raya, tetapi kebebasan keuangan menjadi cara setiap keluarga untuk menjadi keluarga yang sejahtera. Hal ini sesuai dengan judul di buku KPHB, adalah salah satunya adalah keluarga yang sejahtera. Ilmu revolusi keuangan itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah mindset, kedua adalah tindakan, yang ketiga adalah hasil. Secara mindset, para pasutri kita ajak untuk berpikir bahwa setelah menikah mereka butuh apa, ingin punya apa, dan harus yakin mampu mewujudkannya. Itu adalah mindset dalam ilmu revolusi keuangan. Kedua, tindakan. Bagaimana kita atau Capasutri dapat membangun sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Jadi yang terpenuhi tidak hanya kebutuhan, tapi juga keinginan. Yang ketiga adalah hasil. Hasilnya adalah kita, para keluarga, dapat menikmati hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu kita lanjutkan di ilmu revolusi keuangan ini adalah mengenai kuadran keuangan. Kuadran keuangan terdiri dari 4, yaitu kuadran pemasukan, yang terdiri dari pendapatan, aset. Lalu kuadran biaya, yang terdiri dari biaya atau pengeluaran produktif dan konsumtif. Utang produktif dan konsumtif. Kalau secara kuadran saya gambarkan seperti ini. Jadi dari sisi pemasukan itu ada pendapatan aktif, pendapatan pasif, pendapatan portofolio, aset termasuk portofolio. Lalu pengeluaran, itu pengeluaran produktif, pengeluaran konsumtif, hutang produktif, dan hutang konsumtif. Pendapatan aktif. Pendapatan aktif adalah pendapatan karena kita aktif bekerja. Bekerja pada orang lain sebagai karyawan atau bekerja untuk diri sendiri, profesi atau bisnis yang tidak bisa jalan tanpa owner. Contohnya adalah misalnya dokter, pengacara, guru. Kalau guru sih biasanya karyawan ya Bapak Ibu. Tapi profesi itu biasanya dokter, pengacara itu dia bekerja sendiri, tapi dia tidak bisa jalan tanpa owner yang ada di dalamnya. Lalu kedua adalah pendapatan pasif. Pendapatan tanpa kita harus aktif bekerja. Tidur pun uang mengalir. Contoh pendapatan dari surat berharga, seperti dividen dari saham, bunga deposito, royalti, royalti dari buku, lagu, sistem kerja, dan hak paten.
Lalu pendapatan pasif lainnya adalah properti. Properti itu bisa menjadikan sumber pendapatan pasif apabila itu kita sewakan. Jadi kita mendapat income dari biaya sewa tersebut. Atau keuntungan modal, kenaikan harga modal yang tinggi. Yang ketiga adalah bisnis yang tanpa keterlibatan langsung owner bisa jalan sendiri karena sistem yang bekerja. Contoh yang paling sederhana itu misalnya pecel Busomo. Kalau Busomonya masih hidup, itu beliau tinggal duduk-duduk kipas-kipas, dia uangnya datang sendiri. Dia sudah sampai level pendapatan pasif tanpa harus bekerja langsung. Busomo itu mendapatkan pemasukan. Atau gudeg ujung di Jogja. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu contohnya. Yang ketiga adalah pendapatan portofolio atau paper asset. Pendapatan yang timbul karena keuntungan modal dari aset kita. Contoh, harga properti, kenaikan harga saham. Jadi, kenaikan harga properti ini kita masukkan sebagai pendapatan kalau misalnya sudah jadi cash, baru kita masukkan sebagai pendapatan. Atau karena kenaikan harga, kita anggap sebagai kenaikan pendapatan juga bisa, tetapi uang dari pendapatan itu belum kita pegang. Berikutnya adalah pengeluaran produktif. Pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang menghasilkan pendapatan. Contoh, beli properti, beli saham, beli mesin produksi, biaya marketing, gaji karyawan. Jadi yang dimaksud dengan pengeluaran produktif adalah pengeluaran-pengeluaran yang mendapatkan income dari pengeluaran tersebut. Ya, seperti tadi, contoh-contohnya, maka pengeluaran untuk mendapatkan income itu disebut pengeluaran produktif. Yang kedua adalah pengeluaran konsumtif. Pengeluaran konsumtif itu bisa langsung hilang. Contoh, makan, minum, baju, piknik, nonton, main game, itu pengeluaran konsumtif yang langsung hilang. Kedua, pengeluaran konsumtif yang pasif. Pengeluaran meskipun kita tidur tetap keluar. Contoh, cicilan bank, biaya listrik, air, telepon, internet, sewa kos atau rumah, TV kabel, cicilan kendaraan, cicilan panci, dan sebagainya. Lalu pengeluaran konsumtif tidak kelihatan. Kita tidur, nilai aset kita berkurang. Contoh, barang elektronik, mobil, dan gadget. Kemudian pengeluarannya yang lain adalah pengeluaran tanpa produktif tapi konsumtif. Nyicil motor baru alasan untuk bekerja. Disarankan untuk nabung dulu, baru beli bekas lebih aman. Jual ruko untuk membangun rumah mewah. Jadi misalnya kita punya ruko yang disewakan, suatu saat sewanya selesai, kita jual terus kita buat rumah untuk pribadi. Itu menjadikan pendapatan pasif menjadi hilang. Lalu pengeluaran tanpa konsumtif tapi produktif. Pengeluaran untuk belajar. Yang kedua adalah amal dan sedekah. Lalu mengenai hutang. Hutang juga terbagi dua, hutang konsumtif dan hutang produktif. Hutang konsumtif, misalnya kredit elektronik, kredit motor, kredit mobil, kredit-kredit yang sifatnya konsumtif, yang tidak menghasilkan atau mengenerate cash atau pendapatan. Kecuali kalau Bapak Ibu kredit mobil, kemudian mobil tersebut digunakan untuk Gokar atau untuk Grab, itu masuk ke hutang produktif. Tapi kalau untuk keperluan pribadi, dia masuk ke hutang konsumtif. Hutang produktif adalah modal usaha, kredit rumah, dan kredit ruko. Ini berikutnya adalah rumus bebas keuangan.
Kira-kira membacanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah total pendapatan pokok mampu membiayai biaya hidup yang seperti yang di atas sendiri. Kemudian aset harus berproduktif sehingga menambah pendapatan menjadi pendapatan tambahan. Yang ketiga, pendapatan tambahan mampu membiayai hutang konsumtif. Jadi di sini hutang konsumtif itu sangat disarankan untuk di cover dari pendapatan tambahan. Jangan hutang konsumtif apabila tidak ada aset produktif lainnya, hanya punya pendapatan pokok. Jadi tidak disarankan untuk hutang konsumtif apabila tidak ada aset produktif lainnya. Maksudnya adalah aset yang tidak produktif itu kan tidak menghasilkan income, sehingga jangan menjadi beban untuk hutang konsumtif. Yang kelima, aset dan hutang produktif harus saling membiayai. Jadi hutang produktif itu harus dapat menciptakan aset yang menghasilkan untuk membayar angsuran atau cicilan hutang produktif tersebut. Pendapatan pokok jangan membiayai hutang konsumtif maupun hutang produktif. Jadi selama belum ada pendapatan tambahan dalam materi ini, sangat disarankan untuk tidak mempunyai hutang konsumtif maupun hutang produktif. Semangat calon pasutri, cita-cita bersama, hidup sekali harus sejahtera, mati masuk surga. Caranya terbuka satu sama yang lain dalam keuangan keluarga. Konsensus bersama calon pasutri. Miskin, pendapatan tidak mampu memenuhi 5 kebutuhan pokok dengan layak. Papan, pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Sejahtera, pendapatan mampu memenuhi 5 kebutuhan pokok dengan layak dan keinginan lainnya. Kaya, asetnya banyak, pendapatan pasif bisa mengcover kebutuhan hidup, bahkan gaya hidup. Tetapi hati-hati juga ketika aset tidak berproduksi dengan baik, pendapatan bisa kacau, hutang tidak terbayar, dan kembali miskin. Jadi, definisi kaya ini adalah dilihat dari aset yang menjadi sumber income produktifnya. Bab yang ketiga mengenai revolusi keuangan. Apa yang harus direvolusi? Yang harus direvolusi adalah mindset keuangan. Yang pertama, miskin itu bukan takdir. Dan sejahtera adalah hak setiap orang. Bercita-cita sejahtera dan gigih mewujudkannya. Hindari hutang konsumtif. Jadi hal ini disampaikan kepada calon pasutri untuk mewujudkan suatu revolusi keuangan pada saat mereka sudah berumah tangga. Dari mindset, halo? Dari mindset kita ke tindakan keuangan. Tindakan keuangan adalah mengelola kuadran keuangan dengan benar. Kuadran keuangan yang seperti tadi di slide sebelumnya, ada 4 kuadran. 2, membuat sumber-sumber pendapatan yang baru. Yang ketiga, tindakan keuangan adalah bersedekah. Yang keempat, melindungi keluarga. Jadi selain untuk mengelola kuadran keuangan, untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru, kita juga harus bersedekah dan juga pada akhirnya juga melindungi keluarga. Apa saja bentuknya nanti kita jelaskan. Mindset keuangan
seperti yang tadi kita sebutkan, mindset keuangan, miskin itu bukan takdir. Miskin itu karena tidak mau belajar, malas, tidak mau berusaha, dan tidak tekun. Sejahtera adalah hak setiap orang. Bercita-cita sejahtera dan gigih mewujudkannya dengan cara menyisihkan pendapatan dan menginvestasikannya. Yang keempat, hindari hutang konsumtif. Biasanya hutang di kartu kredit, pinjol, dan lain-lain. Dalam 4 mindset keuangan ini, Bapak Ibu, yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah suatu sikap yang menjadi bagian dari mindset keuangan. Tetapi yang ketiga ini tidak saja sebagai satu sikap, tapi juga dapat dilakukan tindakannya. Nah, untuk melakukan tindakan mengenai cita-cita ini, kita ada latihan bersama mengenai mimpi. Mengenai mimpi. Sebagai contoh, di lembar kerja ini, di buku kita ini, buku untuk calon pasutri itu ada 10 mimpi kami. Ada 10 mimpi kami. Bisa dikerjakan berdua. Ini kurang lebih 10 menit untuk bisa mengerjakannya. Ini dikerjakan oleh calon pasutri. Ya, kita mulai lagi. Jadi Bapak Ibu nanti di depan para calon pasutri diberi tugas untuk mengerjakan tugas-tugas. Salah satunya adalah cita-cita ini dikerjakan berdua. Dan ini nanti setelah mereka menulis bisa menjadi bahan pembicaraan atau perbincangan antara Bapak Ibu dengan calon pasutri mengenai mimpi mereka. Kita teruskan dengan proses terbentuknya mindset. Pengalaman, inputan, pergaulan, kejadian yang dilihat itu membentuk keyakinan. Kumpulan keyakinan itu membentuk mindset atau pola pikir. Di sini ada beberapa contoh mindset yang bertinta biru itu. Duit ora penting, yang penting sehat. Ra duit rapopos, yang penting harmonis. Buat apa ngejar harta? Harta nggak dibawa mati. Biar miskin asal masuk surga. Nah, kumpulan keyakinan yang dicontohkan ini kita bisa membayangkan kira-kira
orang-orang yang punya kumpulan keyakinan seperti ini mempunyai pengalaman seperti apa, inputan bagaimana, pergaulannya seperti apa, dan kejadian-kejadian yang dilihat. Mindset sendiri akan membentuk sikap, tindakan, perilaku, dan keputusan. Tindakan membentuk kebiasaan dan akan mendapatkan hasil. Proses terbentuknya mindset, seperti tadi disebutkan, adalah pengalaman, inputan, pergaulan, dan peristiwa itu membentuk suatu keyakinan. Keyakinan membentuk mindset, membentuk tindakan, membentuk hasil, dan kembali lagi menjadi keyakinan. Poinnya adalah bahwa para Capasutri sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Diharapkan para pasutri setelah memiliki keluarga bisa merubah pergaulan, pengalaman, inputan atau peristiwa-peristiwa sehingga dapat menciptakan suatu keyakinan yang baru berhubungan dia sudah menjadi membentuk suatu keluarga. Mungkin sebelum menikah dia punya pengalaman, inputan atau pergaulan yang kemungkinan harus mulai ditinggalkan setelah menjadi suami atau istri. Karena ini berhubungan dengan keyakinan, mindset, tindakan, dan hasil. Mengelola kuadran keuangan dengan benar. Untuk definisi orang miskin, saat mendapatkan uang, akan menghabiskannya. Bila ada, baru ia sisihkan. Orang menengah, saat mendapatkan uang, langsung menyisihkan sebagian untuk dikumpulkan guna membeli barang-barang konsumtif. Baru sisanya dihabiskan. Untuk orang sejahtera, saat mendapatkan uang, langsung menyisihkan sebagian untuk dikumpulkan guna investasi leher ke atas untuk belajar dan investasi hal-hal produktif. Jadi ini adalah pilihan Bapak Ibu, apakah pengelolaan kuadran keuangannya akan menjadi orang miskin, menengah, atau sejahtera. Jadi bukan berdasarkan kondisi dia saat ini, tetapi cara pengelolaannya yang kita garis bawahi, apakah dikelola dengan cara orang miskin, orang menengah, atau orang sejahtera. Tindakan orang miskin seperti tadi, dari pendapatan akan langsung untuk biaya. Listrik, makan, pakaian, pulsa, HP, kebutuhan harian lainnya. Tindakan orang menengah, pendapatan, itu digunakan untuk biaya, lalu untuk hutang, dan tidak menciptakan aset. Tindakan orang sejahtera, itu pendapatan untuk biaya, dan pendapatan itu disisihkan untuk menciptakan aset. Jadi di sini bukan besar atau kecilnya, tetapi adalah tindakannya. Jadi latar belakang keuangan dari calon pasutri pasti berbeda-beda. Jadi kita tidak bicara soal nominalnya, tetapi tindakannya, bahwa
untuk tindakan orang sejahtera adalah pendapatan digunakan untuk biaya dan juga disisihkan untuk membeli aset dan tidak berhutang. Dari aset ini menghasilkan suatu income, pendapatan tambahan, menjadi sumber pendapatan yang baru. Ini adalah tindakan orang sejahtera. Cara menjadi sejahtera ada 3, atur pendapatan, sisihkan pendapatan, dan investasikan. Pertanyaannya, berani mencoba atau tidak, disiplin melakukannya atau tidak. Seperti ini Bapak Ibu, cara menjadi sejahtera yang kita sampaikan ke Capasutri. Yang penting adalah digarisbawahi untuk berinvestasi di aset, mereka harus paham dulu risikonya, sesuai atau tidak dengan risk profile mereka, atau risk profile kita juga sih. Jadi kalau dia mau aset di deposito, paling aman. Properti, kenaikan harganya cukup tinggi, tetapi dia secara likuiditas agak sulit, karena untuk menjual properti tidak mudah. Kemudian ada reksadana, saham, itu dia juga harus tahu risikonya apa. Begitu pula bisnis, dia harus tahu risikonya apa. Sehingga ketika mau membentuk aset, kita harus pahami dulu risikonya sesuai dengan risk profile kita. Baik Bapak Ibu, ini mengatur pendapatan aktif pada saat awal-awal berumah tangga. Jadi para keluarga muda tersebut, dari penghasilan yang dia dapat, 10% untuk amal, 20% sisihkan untuk diinvestasikan, 10% untuk pendidikan, belajar, 10% adalah untuk cadangan, dana cadangan, 50% adalah untuk biaya hidup. Nah, itu saya kasih bintang, karena saya berpikir begini Bapak Ibu, kalau pendapatannya adalah UMR kurang lebih 3 juta, itu berarti kan dia harus menyisihkan 300.000 untuk amal. Kalau dia oke-oke aja, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mampu atau tidak bisa, daripada merasa berdosa, maka saya kasih ayat penghiburan di bawah, yaitu 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Permasalahannya adalah bagaimana mau menyisihkan 20% pendapatan saja nggak bisa menutup biaya hidup. 50% pendapatan untuk biaya hidup juga nggak cukup. Maka di materi ini disarankan adalah merubah gaya hidup. Hapus kesenangan tidak bermanfaat. Skala prioritas. Pantang dan puasa. Mencari pendapatan tambahan. Merubah gaya hidup seperti yang tadi disampaikan, misalnya membatasi jagong manten, ngaldo ultah, jagong sunatan, kondangan bayi, arisan, dan sebagainya. Penggunaan HP yang saat ini menjadi kebutuhan pokok, beli HP yang biasa saja, yang penting fungsinya. Ketiga, kendaraan yang biasa saja, yang penting tidak kehujanan. Ini berarti mobil ya Bapak Ibu. Kalau motor tetap kehujanan. Keempat, rumah biasa saja, yang penting bisa untuk beristirahat, beraktivitas, dan berdoa. Jadi intinya adalah
menyesuaikan dengan kemampuan, dan kita rendah hati. Mengapa rendah hati? Karena kadang-kadang lingkungan justru yang merusak kebiasaan-kebiasaan yang kita mau lakukan. Seperti yang saat ini sedang hit kan, flexing, pamer-pamer, dan sebagainya yang belakangan justru menjadi masalah. Nah, ini rumus selingan aja Bapak Ibu. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau hidup banyak tekanan, bisa jadi karena kebanyakan gaya. Di masa tua banyak tekanan, bisa jadi di masa muda kebanyakan gaya. Kalau ingin bergaya tanpa tekanan, maka pendapatan pasif harus lebih besar dari gaya hidup. Ini kalau nggak salah, Tung Desem yang ngomong kalau seperti itu. Jenis-jenis gaya hidup. Gaya hidup sederhana. Itu berhemat, menyisihkan, menambah aset, dan semakin sejahtera. Gaya hidup mewah, boros, biaya hidup bertambah, berhutang konsumtif, lama-lama menjadi miskin, dan stres. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi gaya hidup ini tidak ada hubungannya dengan status. Jadi bisa jadi dia sangat kaya, tetapi gaya hidupnya sederhana. Tetapi ada juga yang biasa-biasa saja, tetapi gaya hidupnya mewah. Jadi ini gaya hidup ini tidak ada hubungannya dengan status kekayaan. Hapus kesenangan tidak bermanfaat. Contoh di sini merokok, memancing ikan di tengah laut, berburu, modifikasi kendaraan, touring kendaraan, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan judulnya, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya belum tercapai, maka kesenangan-kesenangan yang tidak bermanfaat itu harus ditinggalkan. Lakukan segala pengeluaran dengan skala prioritas. Pantang dan puasa. Ternyata pantang dan puasa dalam materi ini juga dimasukkan dalam cara menghadapi kondisi yang seperti tadi kita sebutkan. Dengan harapan dengan puasa ada penghematan biaya makan untuk penyisian dan menambah aset. Atau setidaknya bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan yang belum dapat dipenuhi. Mengatur pendapatan aktif setelah punya aset produktif. Sama 10% amal, tapi di sini yang berbeda adalah 10% sisihkan investasikan, itu 10%. Kalau yang di awal rumah tangga itu 20%. Lalu pendidikan 10%, cadangan keluarga, sakit, kendaraan rusak, sosial, darurat lain itu 10%. 10% untuk kesenangan atau hobi, tapi disarankan diinvestasikan lagi agar lebih besar. Jadi hobi itu kalau sudah hasil investasinya sudah besar, baru bisa melakukan kesenangan hobi. Lalu 50% biaya hidup, kehidupan sehari-hari. Jadi intinya adalah menunda kesenangan pada saat awal-awal rumah tangga untuk mendapatkan investasi dan hasil yang baik di masa yang akan datang. Menyisihkan pendapatan aktif, simpan dalam tabungan atau deposito bank terpercaya. Tabungan deposito atas nama berdua, Pak Sutri. Bila sudah cukup dana, investasikan lebih lanjut. Contohnya seperti ini, misalnya untuk bulanannya mungkin bisa disisihkan 200.000. Ya kita kumpulkan dulu 200.000 sampai sejumlah misalnya 1 juta,
maka bisa dimasukkan ke instrumen investasi yang lain yang memberikan return lebih tinggi. Contoh misalnya obligasi. Obligasi itu surat utang negara itu minimal 1 juta kalau nggak salah. Tapi imbal hasilnya lebih tinggi dari tabungan. Menginvestasikan pendapatan aktif di nomor 1 obligasi. Obligasi apa? Obligasi pemerintah paling aman. Lalu emas, risiko dicuri kalau penyimpanan tidak aman. Deposito, bunga lebih besar dari tabungan. Properti dengan kondisi tanah di pinggir jalan, rumah toko atau rumah kos. Kemudian reksadana, kemudian saham, dan bisnis atau usaha produksi, perdagangan, dan jasa. Nah, kita masuk ke bab berikutnya adalah bagaimana membuat pabrik uang. Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dengan buku ini dari Robert T. Kiyosaki, orang berdarah Jepang tapi tinggal di Hawaii, dengan buku Cash Flow Quadrant. Itu ada di kuadrannya ada ESBI. E itu employee, S itu self-employee, B business owner, I investor. Jadi materi yang di belakang ini diilhami dari buku dari Robert T. Kiyosaki ini. Dari keempat kuadran ini, kuadran kiri adalah karyawan, yaitu employee, dan wira swasta, self-employee. Lalu kuadran kanan adalah pengusaha dan investor. Dari bukunya Robert T. Kiyosaki, itu diharapkan bahwa kita berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Itu menurut bukunya Robert T. Kiyosaki. Dan ke kuadran kanan pun diusahakan ke investor atau penanam modal. Itu menurut bukunya Robert T. Kiyosaki. Seperti ini Bapak Ibu, kuadran kiri adalah karyawan, adalah kita bekerja pada pihak lain. Kuadran kiri yang di bawah itu wira swasta. Kuadran kanan adalah pengusaha dan investor. Nah, di buku ini tidak secara prinsip kita diajak untuk pindah ke kuadran kanan. Hanya kita diajak untuk menghargai dan memaksimalkan di mana saat ini kita berada, kuadran mana saat ini kita berada. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita di kuadran kiri sebagai karyawan, maka untuk menciptakan pendapatan yang lebih, itu kita sebagai karyawan tentu saja harus punya nilai tambah ke atasan. Jujur, disiplin, tanggung jawab, inisiatif, dan kreatif. Dan juga promosi lewat prestasi. Jadi untuk karyawan, cara pabrik uang berproduksi adalah seperti hal tersebut. Lalu kalau menjadi wira swasta, untuk memproduksi uang yang tinggi, yang besar, itu adalah mempunyai nilai tambah pada produk dan jasa, juga promosi. Ini dua hal ini ada di kuadran kiri. Lalu kalau di kuadran kanan, kalau kita memang sudah ada di kuadran kanan, para capasutri mungkin ada yang menjadi pengusaha dan sebagainya, maka untuk memperbesar produksinya, produksi keuangannya, itu adalah dengan nilai tambah pada produk dan jasa. Lalu investor cerdas pilih investasi yang aman, cermati perkembangan investasi dan cepat bertindak. Dan untuk berbisnis ini sangat dianjurkan. Mengapa? Karena membangun lapangan kerja
menjadi berkat bagi banyak orang, dan bila sistem sudah bekerja dengan baik, kita punya banyak waktu untuk pelayanan, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kunci sukses berbisnis adalah nilai tambah, faktor kali, yaitu memperbanyak, dan faktor bagi. Modal bisnis bisa macam-macam, dari yang paling berisiko yaitu bank, pinjaman, lalu kerjasama, lalu lembaga, lalu warisan orang tua. Jadi semakin tinggi risiko, kita juga harus mengelola bisnis dengan sebaik-baiknya. Hati-hati tawaran investasi. Jangan tergiur investasi bodong dengan penawaran yang bombastis. Jangan tergiur investasi robot trading. Jangan tergiur investasi franchise yang belum jelas. Jangan tergiur investasi temannya teman. Jangan tergiur investasi uang kripto dan metaverse kalau kita tidak paham bisnisnya. Jadi intinya adalah pada saat kita berinvestasi, yang pertama kita tahu risikonya dan siap untuk dapat menerima risiko tersebut secara nominal. Dan yang kedua, kita harus tahu bisnis modelnya. Kalau kita nggak tahu bisnis model, asal masuk, investasi, dan sebagainya, itu juga sangat berbahaya karena kita akan menjadi korban penipuan. Lalu bersedekah. Mengapa sedekah merupakan jenis pengeluaran yang menguntungkan? Mengapa sedekah merupakan jenis investasi yang sangat aman? Nah, ini berhubungan dengan kitab suci. Jadi di situ ada Maleakhi 3 ayat 10 mengenai sepersepuluhan, dan juga Amsal 11 ayat 24-25 mengenai ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi inilah bersedekah, apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai bersedekah. Lalu ada lagi di Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini kita lewati aja. Berkat pelayanan, inspirasi kitab sucinya adalah seperti ini. Yang kelima adalah melindungi keluarga. Apapun pabrik uang kita, semua ada risikonya. Karyawan, kita sebagai karyawan, perusahaan bisa bangkrut, tutup, atau kita di PHK, seperti pada masa pandemi kemarin. Wira swasta, kalah bersaing, sepi, pendapatan minim. Pengusaha, krisis ekonomi, pandemi, kalah saing, SDM dibajak. Investor, krisis ekonomi, salah tindakan. Untuk melindungi keluarga dari hal-hal tersebut, maka sarananya adalah dengan asuransi. Asuransi adalah BPJS Kesehatan, asuransi tempat usaha dan aset, asuransi pendidikan anak. Pilih asuransi yang terpercaya. Jadi selain kita keluarga itu mencari cara bagaimana untuk melipat gandakan pendapatan, kita juga harus melindungi keluarga lewat asuransi. Baik Bapak Ibu, definisi uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, uang diartikan alat tukar atau standar pengukur nilai, kesatuan hitung yang sah, dan seterusnya, Yang kedua adalah kekayaan. Ini mungkin lebih ke katekesenya ya Bapak Ibu. Ada inspirasi kitab suci, Matius 26 ayat 14-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pesannya adalah, ternyata uang dapat menjadi alat tukar apa saja. Jadi dalam proses keluarga untuk berusaha menjadi keluarga yang sejahtera lewat cara revolusi keuangan tersebut,
kita juga harus berhati-hati memberi pesan kepada para calon pasutri bahwa uang dapat menjadi alat tukar apa saja. Jangan sampai ia menukar kesetiaan, cinta, nyawa, bahkan menukar iman. Jadi ini lebih ke katekesenya memang saya masukkan di halaman-halaman belakang. Nah, ini adalah terakhir. Kita akan latihan lagi Bapak Ibu. Jadi latihannya itu ada di buku biru. Itu dibuat bersama suami istri. Harus jujur satu sama lain. Buatlah data biaya, pendapatan, aset, hutang seaktual mungkin. Jangan dibuat-buat. Rencanakan dengan serius. Bentuknya seperti ini ada di buku latihan, buku dinamika pasangan. Ini yang lebih jelasnya. Jadi yang biayanya sudah ada 13 jenis biaya di situ. Nanti para pasutri bisa mengisi dan diisi sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kalau misalnya biaya tempat tinggal, kalau saat ini belum cicilan KPR, ya jangan ditulis. Nanti kalau sudah jadi suami istri, berapa tahun kemudian ada cicilan, itu lain lagi. Itu menjadi PR mereka. Tetapi yang diisi adalah kondisi saat ini. Saat mereka akan memulai rumah tangga. Ini Bapak Ibu ada 13. Total biayanya ditulis di bawah, ada biaya konsumtif, produktif, dan di total. Ini menggunakan kalkulator HP, bisa ini Bapak Ibu. Dan disarankan ke Capasutri bahwa angkanya tidak usah sampai ke satuan-satuan terkecil, sampai jutaan aja cukup, misalnya 21.500.000, 21 juta. Jadi jangan sampai sekecil-kecilnya, cukup angka-angka besarnya supaya gampang nanti ngitungnya. Kemudian adalah tabel pendapatan. Ini pendapatan keluarga saat ini. Para calon pasutri. Gaji suami aktif, misalnya dia karyawan, dia aktif. Tapi dia juga punya pendapatan yang pasif. Misalnya dia sudah punya deposito yang misalnya bunganya sebulan 200.000, bisa dimasukkan di sini. Hasil usaha di luar dari gaji, dan lain-lain. Sama ditulis aktif, pasif, dan total. Lalu tabel aset. Nah, calon pasutri sudah punya aset atau belum? Misalnya dia sudah punya bangunan, rumah, ditulis di situ. Punya tabungan deposito, ditulis di situ. Keterangannya bisa bebas, misalnya deposito atas nama si A sebesar berapa, atau lain-lain yang sifatnya aset, misalnya saham, atau obligasi, atau reksadana, itu juga bisa dimasukkan sebagai aset di lain-lain. Kemudian hutang. Nah, calon pasutri sudah punya hutang rumah atau belum? Sudah punya hutang kendaraan atau belum? Atau hutang-hutang lainnya. Nah, di sini juga bisa dilihat, mungkin kalau memungkinkan kita bisa lihat dari pendapatan dan hutangnya. Kita bisa lihat apakah ada tendensi bahwa salah satu pasangan ini suka berhutang. Karena ini adalah hutang dari mereka berdua. Mungkin bisa jadi data awal apakah pasangan ini ada yang karakternya suka utang gitu. Nah, total dari semuanya ini dimasukkan dalam tabel ini, kuadran keuangan. Pendapatan aktif totalnya berapa tadi, pasif berapa, total pendapatan, total asetnya berapa, biaya berapa, sisa hutangnya berapa. Jadi hutangnya adalah sisa hutangnya, bukan plafon awal ya, tetapi sisa hutang sekarang, kurang lebihnya saja. Nah, ini pertanyaan di situ adalah apakah punya pendapatan pasif, apakah punya biaya produktif, hutang produktif, aset yang menghasilkan, apakah total pendapatan lebih besar dari total biaya. Jadi pertanyaan nomor 5 ini mungkin penting, bisa ditanyakan ke Capasutri. Siapa yang total biayanya lebih besar dari total pendapatannya? Gitu ya, atau yang menjawab tidak, artinya pendapatannya lebih kecil dari total biayanya. Hal ini perlu
mungkin perlu para pendamping mungkin perlu ini lebih jauh, digali lebih jauh. Kemudian adalah tabel rencana revolusi keuangan. Bentuk besarnya seperti ini, menghapus hobi tidak bermanfaat. Misalnya, ya, hobi apa yang tidak bermanfaat itu dihapus. Biaya konsumtif, menghapus biaya konsumtif, ya atau tidak. Biaya amal sedekah, ya atau tidak. Mengurangi biaya hidup, misalnya waktu masih pacaran, dia seminggu nonton 2 kali, nanti setelah rumah tangga mungkin sebulan sekali, mungkin seperti itu. Jadi misalnya mengurangi biaya hidup, itu ya bentuknya seperti apa. Merubah gaya hidup, misalnya ya bentuknya seperti apa. Yang di atas adalah revolusi biaya, poin A. Lalu poin B adalah revolusi pendapatan, menyisihkan pendapatan. Kalau iya, sebulan mau berapa? Membangun pabrik uang baru, pendapatan aktif, pendapatan pasif. Pendapatan aktif, dia akan seperti apa? Sebagai karyawan akan seperti apa? Sehingga diharapkan pendapatannya bertambah. Atau sudah mulai membuat suatu pendapatan pasif. Dengan cara menyisihkan pendapatan ini, mulai mempunyai kebiasaan mendapatkan pendapatan pasif lewat instrumen investasi yang tadi. Menciptakan produksi aset, ya, apa saja misalnya. Revolusi hutang, menghapus hutang konsumtif. Mungkin dia punya hutang konsumtif, segera dihapus. Maksudnya nggak usah dilunasi dipercepat, tapi artinya jangan ditambah gitu. Lalu membuat hutang produktif. Boleh saja membuat hutang produktif, tetapi dipastikan bahwa hutang itu digunakan untuk membeli aset yang produktif juga, sehingga menambah penghasilan dari aset yang produktif tersebut. Nah, ini juga diisi oleh para calon pasutri. Kita di Komkel Kefikepan Semarang belum ada pengalaman berapa menit di sini. Mungkin nanti Bapak Ibu di prakteknya di lapangan bisa memperhitungkan, karena memang waktunya kalau dari Kefikepan Kedu untuk materi ini adalah 2 jam. Ya, penutup Bapak Ibu, berilah kami rezeki pada hari ini, berkah dalam. Demikian, sekian sementara dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin agak panjang karena memang materinya banyak, lebih dari 70 slide. Demikian, terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Yosi, monggo Pak. Terima kasih Pak Albert, materi berbau keuangan yang disampaikan dengan luar biasa. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih, saya monggo kalau Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan, silahkan di-chat di kolom chat. Saya langsung aja ya, langsung ternyata Pak Albert ini langsung berondong banyak pertanyaan nih Pak Albert. Siap ya Pak Albert ya? Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Oke. Pertanyaan pertama ini Pak Albert. Pertanyaan pertama dari Bapak Sigit. Ini Bapak Sigit termotivasi sangat, ini ada 2 pertanyaan ya Pak. Saya ambil salah satu pertanyaannya saja. Saya ambil yang pertanyaan terakhir. Dapatkah konsep revolusi keuangan itu dapat diimplementasikan di daerah urban? Misalnya di Kabupaten Semarang, yang notabene kebanyakan buruh pabrik. Pak Albert mau jawab satu persatu? Boleh Pak, satu persatu aja. Oke, silahkan Pak Albert. Jadi kalau mengenai konsep, itu saya rasa bisa. Karena konsep ini tidak berkaitan dengan jumlah nominal pendapatan. Artinya ini adalah mindset bagaimana para pasutri
Bagaimana para pasutri tersebut memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Kemudian ada keinginan untuk menyisihkan pendapatannya. Seperti tadi disampaikan bahwa bagaimana kalau jumlahnya sudah terlalu kecil. Nah, di situ dijelaskan bahwa yang tadi kita sampaikan salah satunya adalah prioritas pengeluaran. Apa yang menjadi prioritas pengeluaran itu didahulukan. Kalau memang tidak bisa diinvestasikan, ya apa boleh buat. Artinya memang lebih fokus ke kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang lebih primer. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Albert. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Sigit Ismianto ya, Pak Sigit ya. Saya lanjut ya, Pak Albert. Langsung nih, pertanyaannya ada beberapa nih, Pak Albert. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Teguh dan Ibu Ike. Apakah ikut MLM itu termasuk bisa memperoleh pendapatan pasif? Ada yang beruntung, tapi ada banyak yang buntung. Mohon saran bagaimana ikut MLM dan beruntung. Monggo, Pak Albert. Ya, jadi MLM itu singkatan dari multi level marketing, suatu konsep penjualan secara bertingkat, di mana para member mengajak member baru untuk menjadi anggota dan menjadi tenaga pemasaran, di mana member-member yang di atasnya akan mendapatkan fee dari produksi dari anggota-anggota di bawahnya. Saran saya adalah kita harus pastikan dulu bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang betul-betul eksis dan ada barang yang dijual dan masuk akal. Jadi intinya sih itu yang saya tahu. Jadi kita harus tahu betul perusahaannya itu adalah perusahaan multinasional atau mungkin multi internasional. Dan yang diperjualbelikan itu jelas. Bukan model titip uang, terus nanti dijanjikan akan dapat berapa persen. Itu tidak ada produk yang dijual beli. Itu bahaya, itu akan menjadi sistem ponzi. Sehingga nanti orang yang paling bawah itu akan terkena korbannya. Itu aja sih Pak, dua hal itu. Pastikan perusahaannya eksis, sudah berumur lama, sudah eksis lama, perusahaan multinasional atau nasional, multi internasional lebih bagus, dan sudah teruji, sudah lama berdirinya. Begitu Pak Yosi. Thank you, Pak Albert. Semoga tadi guidance-nya untuk memilih MLM itu bisa dimengerti oleh Pak Teguh dan Bu Ike ya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan ini, Pak Albert. Nah, ini pertanyaannya asik nih. Kalau asuransi unit link itu termasuk aset atau perlindungan? Monggo, Pak Albert. Jadi konsep unit link itu adalah kita ikut asuransi di mana uang premi yang kita bayarkan itu ada sebagian yang digunakan untuk mengcover pribadi kita, apakah itu kesehatan, rumah sakit, jiwa, dan sebagainya. Ada yang sebagian dikembangkan untuk pengembangan uang tersebut melalui mekanisme atau investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, kalau menurut saya, daripada asuransi unit link ini menurut pribadi saya ya, karena sekarang instrumen investasi itu bisa kita handle sendiri. Contoh, obligasi, reksadana, itu kita bisa beli di bank. Jadi kita taruh-taruh sendiri, kita kelola sendiri. Tidak perlu lewat jasa unit link. Karena yaitu tadi, setiap investasi itu ada risikonya. Di unit link sendiri juga ada risikonya. Kalau
manajer investasinya salah dalam instrumen investasi, makanya duit kita tahu-tahu hilang. Jadi bingung, loh ini investasi tapi asuransi kok duitku hilang, kan seperti itu. Jadi saran saya pribadi, kalau asuransi ya asuransi tradisional saja, tapi untuk mekanisme investasinya dikerjakan sendiri saja, karena sekarang reksadana, obligasi, dan sebagainya itu dijual oleh bank-bank agen. Jadi kita bisa placement investasi, kita sendiri yang atur berapa jumlahnya. Jadi saran saya itu sih, Pak Yosi. Siap, Pak Albert. Luar biasa ya, pengetahuannya Pak Albert. Jos. Pak Albert, kemudian ini yang pertanyaan berikutnya dari Ibu Elizabeth ini. Pendapatan pokok jangan membiayai hutang konsumtif maupun hutang produktif. Bagaimana kenyataannya? Untuk memulai usaha, biasanya yang digunakan untuk analisa kemampuan mengangsur, yaitu pendapatan pokoknya. Maksudnya ini ada unsur pinjam ke pihak ketiga ya? Pendapatan pokok jangan membiayai hutang konsumtif maupun hutang produktif. Bagaimana kenyataannya untuk memulai usaha biasanya digunakan untuk analisa kemampuan mengangsur, yaitu pendapatan pokoknya. Monggo Bu Elizabeth, kalau mau bertanya langsung Bu Elizabeth. Terima kasih atas waktunya. Menurut tadi kan untuk meningkatkan maksudnya pendapatan perlu kita berbisnis atau berusaha mungkin sebagai karyawan seperti itu. Terus usaha sampingan yang bisa menambahkan hasil. Di dalam kenyataan misalnya membutuhkan, ini kan dalam konteks hutang ya, adalah hutang untuk modal usaha. Itu biasanya untuk yang dianalisa itu justru hasil yang sudah ada gitu. Maksudnya sudah ada, jadi justru pendapatan pokoknya itu yang digunakan. Jadi pinjaman modal ke pihak lain. Itu Bapak. Baik Bu, saya menangkap. Jadi begini, memang dari pihak ketiga yang akan memberi pinjaman, itu pasti dia akan menanyakan pinjaman yang pendapatan yang sudah rutin atau established, sudah rutin dan sebagainya. Kalau saya boleh kasih sesuatu pendapat, jadi ada rule of thumb mengenai besaran atau komposisi dari pendapatan yang bisa menjadi sumber angsuran. Jadi itu maksimal adalah 30% dari total seluruh pinjaman, di mana angsurannya itu berasal dari pinjaman pokok. Contoh, misalnya penghasilan yang sudah tetap itu 12 juta. Jadi maksimal yang digunakan untuk mengangsur itu maksimal yang 4 juta dari seluruh kewajiban. Jadi kalau sudah melebihi itu saya sarankan jangan diambil. Jadi rule of thumb, jadi bukan suatu ketentuan yang tertulis, tapi ini biasanya dipakai sebagai analisa kemampuan bayar, itu maksimal 30% dari pendapatan pokok. Jangan lebih dari 30%. Dan kalau lebih konservatif lagi, misal suami istri bekerja, maka saran saya untuk lebih safety lagi yang dipakai 30% adalah penghasilan pokok dari salah satu yang terbesar. Misalnya suami 12 juta, kemudian istri 6 juta, kan 18 juta. Secara hitungan kan dia bisa 6 juta. Karena 18 kali 30% kan 6 juta. Tetapi saran saya untuk safety-nya itu diambil dari yang terbesar dari 12 juta. Sehingga kalau terjadi goncangan, masih ada reserve dari pendapatan yang kedua. Seperti itu, Bu. Saran saya seperti itu. Terima kasih Pak Albert. Kalau misalnya perkembangan dari pasangan bisa menanyakan, kita sudah maksudnya ada jawaban. Terima kasih.
Terus Jadi, yang pertanyaan yang tadi untuk pengisian di tabel-tabel ini, jadi kita isikan pas saat itu juga ya Pak. Jadi kita iya pada saat kita KPHB. Oh iya, gitu. Cuma waktunya kira-kira berapa gitu bisa nih? Gimana Bu? Waktu yang digunakan diperlukan untuk mengisi data-data ini. Kurang jelas saya. Maksudnya ini diisi pada saat KPHB. Terus waktu yang digunakan untuk pengisian tadi kan masih belum, maksudnya masih belum ditentukan berapa menit atau berapa. Sebentar Bu, sebentar. Jadi memang itu diisi pada saat KPHB sampai selesai, Bu. Terima kasih Pak. Berarti kira-kira tadi kalau saya menangkap 10 menitan ya. 10 menitan ya. Mimpinya. Oh iya, terima kasih. Berarti sampai selesai. Atur nuwun Pak Albert. Sami-sami Bu Elizabeth. Ya, terima kasih Bu Elizabeth atas pertanyaan-pertanyaannya. Lanjut ini Pak Albert. Ada saran, ada pertanyaan dari Pak Nindito. Sepertinya saya belum melihat tentang investasi hari tua. Padahal menurut saya ini penting dan sebaiknya dari awal sudah diperhitungkan dan dibicarakan. Mohon saran dan masukan dari Pak Albert. Monggo Pak. Baik Pak, jadi investasi dalam materi ini yang kita mau kembangkan atau mau kita dorong adalah kebiasaan berinvestasi. Jadi kepada calon pasutri itu kita beri informasi bagaimana cara mengelola keuangan kita sisihkan untuk berinvestasi. Mengenai bentuk investasinya adalah investasi seperti apa, itu nanti bisa menjadi suatu referensi bagi pasangan suami istri masing-masing. Apabila dikenalkan untuk investasi hari tua, itu juga bisa. Misalnya yang bersifat asuransi juga ada. Jadi mengenai produk itu nanti bisa sesuai dengan referensi dari para calon pasangan suami istri. Tetapi betul bahwa salah satu investasi yang penting juga adalah investasi hari tua atau juga perlindungan terhadap pendidikan anak misalnya seperti itu. Hanya nanti produknya disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing calon pasangan suami istri. Menurut saya begitu Pak. Itu betul Pak. Hanya nanti produknya bisa tergantung dari referensi dari suami istri. Yang penting adalah kebiasaan untuk menyisihkan pendapatan untuk dimasukkan dalam instrumen investasi. Matur nuwun Pak Albert. Matur nuwun Pak. Lanjut terus ya Pak Albert, waktu masih ada, kita batasin sampai 20.30 begitu Pak Albert. Oh iya, monggo Pak Yosi. Siap Pak Albert. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak Albert. Bab ini penting, tetapi di mana katekesenya? Roh yang memberi semangat untuk bebas keuangan, di mana? KPHB ada penekanan katekese. Monggo Pak Albert. Iya, terima kasih. Jadi memang untuk revolusi keuangan keluarga ini, untuk katekesenya lebih condong ke
tujuan dari keluarga tersebut untuk menjadi keluarga sejahtera, seperti yang ada di buku KPHB yang baru. Dan di materi ini memang diakui banyak hal-hal yang sifatnya teknis, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemateri untuk selalu menarik semangat dari materi ini kepada calon pasutri adalah perjuangan untuk hidup sejahtera dengan cara yang dikomunikasikan di buku KPHB ini. Saya setuju dengan pertanyaan tersebut. Memang terus terang saja saya juga kesulitan untuk mencari katekesenya. Tapi pada akhirnya saya menemukan seperti itu, bahwa ini adalah ajakan dari buku ini untuk memperjuangkan keluarga untuk lebih sejahtera dengan cara seperti yang diajarkan melalui revolusi keuangan keluarga. Kalau mengenai cakupan kitab suci, sebisa mungkin tadi saya sudah coba sharing, tapi mungkin juga ada yang kurang tepat. Tapi katekesinya menurut saya seperti itu, karena memang materi ini untuk ditarik katekesinya cukup sulit menurut saya. Terima kasih. Saya mau menambahkan, Pak Yosi. Monggo Romo Ivan. Baik, tadi pertanyaannya baik, Bapak Ibu. Jadi memang saya sendiri melihat materi ini di babak terkait materi KPHB yang baru tampak sangat teknis, sangat perlu ditambahkan beberapa hal terkait katekese. Sebenarnya Bapak Ibu bisa dalam arti tertentu menambahkan beberapa hal yang terkait langsung dengan materi-materi yang bersangkutan. Untuk materi terkait kesejahteraan revolusi keuangan, saya boleh menambahkan di sini misalnya ya, tapi bisa menambahkan yang lain terkait di dalam kitab Kejadian, Allah itu menciptakan manusia untuk mengelola kehidupan. Banyak hari pertama sampai hari terakhir itu Allah menciptakan Taman Eden itu untuk diserahkan kepada manusia untuk dikelola. Itu juga bisa menjadi pendasaran terkait bagaimana pasutri itu dipanggil untuk mengelola kesejahteraan hidup bersama. Kemudian juga kita bisa melihat praktek atau dalam arti tertentu hidup keluarga kudus. Santo Yusuf pun bekerja sebagai tukang kayu, sehingga itu dapat menopang hidup Yesus sendiri. Waktu itu keluarga kudus itu dalam arti tataran sosial itu mereka adalah keluarga menengah, karena tukang kayu pada waktu itu ya bisa dikatakan seperti pegawai dan sebagainya. Artinya kita bisa menimba, memperlihatkan kepada calon pasutri bahwa tidak bisa kemudian kita meninggalkan yang namanya hidup untuk kesejahteraan dalam arti memikirkan dapur kita, dapur rumah tangga kita ke depan. Termasuk juga misalnya contoh-contoh lain, itu Santo Paulus, itu juga mewartakan kabar gembira tetapi dirinya sendiri sebagai tukang pembuat tenda. Nah, contoh-contoh yang bisa kita temukan, kendati tadi Pak Albert juga sudah menyinggung di dalam buku bab ini juga kalau nggak salah dari Maleaki, tetapi kita perlu kreativitas agar apa yang kita berikan itu semangatnya sekali lagi seperti Paus katakan, kita memberikan kursus perkawinan bukan untuk memberikan keterampilan misalnya agar mereka bisa seperti nyetir mobil atau kemudian bisa menjahit atau bisa memasak, tetapi rohnya adalah kita adalah katekis perkawinan. Jadi keterampilan klien kita untuk mengelaborasi apa yang ada dengan tambahan-tambahan di dalam kitab suci dan ajaran gereja dan sebagainya. Itu sedikit tambahan saya. Terima kasih. Matur nuwun Romo Ivan tentang tambahan penjelasannya. Matur nuwun Romo. Ini saya lihat ada satu pertanyaan terakhir ya Pak. Oh, dari Pak Manta Aris Jepara ini. Mungkinkah calon pasutri menyusun rencana revolusi keluarga jika yang bersangkutan tidak mempunyai pekerjaan tetap? Kadang ada, kadang tidak, sehingga juga belum memiliki penghasilan aktif. Monggo Pak Albert.
Ya, artinya kalau dari sisi dari sisi sources-nya terbatas, maka memang agak terbatas pula kalau dia menerapkan revolusi keuangan keluarga. Karena dia pasti akan lebih mementingkan dari kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, kalau memang kondisinya demikian, maka kita sarankan adalah lebih ke mengenai yang pertanyaan yang tadi. Bagaimana memenuhi kebutuhan yang terbatas tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer yang lebih penting. Contohnya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan. Jadi terhadap pasutri tersebut perlu ditekankan mengenai prioritas pengeluaran yang lebih penting. Jadi memang soal revolusi keuangan keluarga ini secara konsep memang bagus, tetapi kalau diterapkan, kalau ada keterbatasan dari source dari para pasutrinya sendiri, maka kita harus kembali kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti kehidupan hari-hari, pendidikan, dan tetap sebisa mungkin menyisihkan pendapatan setidaknya untuk dana cadangan kalau terjadi apa-apa. Begitu Pak Yosi, matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Albert. Ini saya ternyata sudah lebih dari jam 20.30, tapi saya ada satu pertanyaan lagi Pak Albert. Terakhir ya Pak Albert ya. Ya, Dari monggo Pak. Bapak Julianto, Semarang Indah. Jika menemukan pasangan yang sepertinya secara ekonomi keuangan belum cukup mampu, namun mereka semangat dan yakin bahwa bisa menghidupi keluarganya, bagaimana kita bersikap? Monggo, Pak Albert. Kalau dari sisi keuangan, tentu saja secara bagaimana kita bersikap, ya kita mendorong mereka untuk intinya adalah mereka mampu bertanggung jawab, salah satunya secara finansial, ketika mereka memutuskan menjadi keluarga. Seperti itu, Pak. Jadi bagaimana sikap kita? Tentu saja kita nggak bisa menjudge bahwa, oh kamu kayaknya nggak mampu gitu kan, nggak bisa begitu juga. Tetapi yang kita dorong adalah bahwa mereka mendapat kesadaran bahwa dengan kondisi yang saat ini, setidaknya mereka bisa bertanggung jawab secara finansial untuk meneruskan dan menghidupi rumah tangga yang akan mereka bangun. Kalau menurut saya begitu Pak Yosi. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Julianto. Jadi sangat luar biasa, banyak yang mau bertanya, kita komitmen lanjut terus ya Pak Albert sampai jam 10 malam, Jay. Itu ada Enggak cuma sampai Chris. jam. Oke. Ini ada yang raise hand, Bu Anne. Silakan Bu Anne kalau mau langsung bertanya, monggo. Ini saya gantian akun Pak. Chris Ana dan Ana Chris. Oh, mohon maaf. Monggo Ini Pak Chris, monggo. Ya. Sebetulnya saya tidak bertanya sih, cuma memberi masukan Pak. Boleh nggak ya Pak? Boleh Pak, boleh. Ya untuk Romo dan tim. Tetapi apabila yang saya sampaikan nanti bermuatan kontradiktif ya, kalau mau diunggah di YouTube, di skip aja ya. Memang banyak kekhawatiran kalau saya melihat di buku sesi 7 ini kan juga ada KHK yang dikutip, lalu kitab suci yang kita kutip gitu. Kalau yang tadi dilewatkan oleh Pak Albert itu tentang puasa di halaman 99 itu
ada kata-kata penghematan, biaya makan, penyisihan, dan bisa mendapat aset. Saya rasa karena buku ini adalah buku pegangan nantinya bagi para calon pasutri. Jadi harapan saya bisa ada revisi karena puasa itu kan dalam ajaran Katolik kan tujuannya bukan menambah aset, tapi bagaimana kita mencari hadirat Tuhan dengan merendahkan diri kita, memohon ampun dan pemulihan, lalu terjadi rekonsiliasi dengan Tuhan. Kalau di sini dihubungkan dengan misalnya dengan apa namanya bersedekah, itu kan ada puasa kita kan berdoa, membaca kitab suci dan bersedekah. Lalu tentang persepuluhan, Pak. Kalau saya salah mau dikoreksi. Setahu saya doktrin Katolik tidak ada persepuluhan kalau kita mencuplik buku ini Maleakhi 3:10. Padahal kalau kita baca Maleakhi 3 itu kan sebenarnya Tuhan marah karena orang Israel ngapusi Tuhan itu dengan cara perpuluhannya. Kalau agak berat ini memang. Kalau kita ikut perpuluhan, padahal kalau perpuluhan di Yahudi itu ada perpuluhan 3 tahunan, 7 tahunan, dan tahun jubileum. Ketika kali 50 tahun kita membeli rumah orang, properti tadi sempat diceritakan, kita harus mengembalikan properti itu kalau kita mau ikut imamat. Repot ini. Sebetulnya yang jadi masukan saja apakah bisa direvisi gitu, karena kalau tadi Pak Albert sangat cerdik untuk menghubungkan katekese dengan kesejahteraan. Judul buku ini pun sebetulnya kalau ini sebuah katekese harusnya kan di depan itu tulisannya beriman, bermartabat, dan sejahtera. Kalau ini kok sejahtera dulu, lalu bermartabat dan beriman. Ya, sementara itu yang saya baca dari buku ini sekilas untuk sesi 7 ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Grace, terima kasih masukannya. Memang kalau dari sisi puasa dihubungkan dengan finansial, memang kalau dari sisi rohani, ya sepertinya tidak nyambung. Tetapi kalau dilihat dari sisi bahwa itu adalah usaha keluarga untuk bisa hidup lebih hemat, ya bisa saja. Contohnya nggak usah jauh-jauh, waktu ada keluarga yang saya temuin bahwa dia memang masak itu kadang-kadang masak malam, besok paginya diingat lagi, walaupun bukan berarti puasa yang seperti itu, tapi semangat untuk menghematnya itu yang mungkin dimaksudkan dalam buku ini. Saya setuju sih kalau mengenai soal hubungan dengan rohani itu kayaknya terlalu jauh. Tetapi dalam konteks bagaimana dia berhemat, bahwa hari-hari tertentu mungkin biasanya dia makan sehari bisa berapa kali dan nominalnya berapa, mungkin di hari tertentu dia bisa lebih sedikit dari hal itu. Yang saya tangkap seperti itu, Mas Kris. Oh iya, Pak. Kalau tadi di awal banget Pak Albert ngendiko bahwa nomor 2 akibat perceraian itu faktor ekonomi ya Pak Albert. Betul, saya lihat di Google. Saya sedikit aja sharing, mungkin 1 menit. Saya tuh dan istri ini sekarang posisi keluarga kami kan sedang bangkrut, Pak. Itu hubungan relasi kami sama istri itu malah semakin hangat, semakin intim, semakin semakin kental gitu. Dan ini benar, ini sebuah Top. Sebuah paradoks mungkin. Nah, kalau saya sharing bisa panjang banget. Terima kasih, Pak. Ya,
Setuju, Pak. Jadi ini statistik, artinya bukan titik per titik. Artinya dari 1.000 sampel mungkin di atas 70% atau 30%-nya seperti Pak Kris, 70%-nya tidak. Namanya juga statistik ya, jadi datanya adalah data yang lebih besar, bukan titik per titik. Tapi saya sungguh salut Pak Kris dengan Ibu Ana, dalam kondisi apapun tetap semangat. Bahkan kemarin kita ketemuan ya Pak, di katedral. Oh iya Pak. Oh iya, betul. Pak Turnun, Mas Kris, Mbak Ana, monggo Pak Yosi. Ya, apakah Romo Ivan ada yang mau ditambahkan, Romo? Ya, sedikit saja. Mungkin memang benar beberapa hal perlu direvisi. Nanti saya sebagai ketua komisi juga akan memberikan beberapa catatan bila mana kalau keuskupan mau mencetak lagi, tentu catatan itu berguna untuk revisi. Jadi semangatnya adalah kita ikut gerak bersama dulu, dan beberapa hal bisa kita tambahkan sendiri. Seperti halnya Bapak Uskup bilang, ini sebagai buku panduan utama. Artinya dengan pengalaman yang ada, termasuk juga dengan koreksi kita, itu tentu bisa kita tambahkan atau kurangkan di dalam penyampaian kita. Terkait pantang dan puasa, di halaman 99 saya ngecek itu ya, menambah aset. Nah, revisi yang paling dekat misalnya ya, mengajak para calon pasutri juga memiliki semangat solidaritas, solider dalam arti tertentu, dengan menghemat dan sebagainya, menambah aset, tapi tidak berhenti di situ. Sebagai orangnya gereja, sebagaimana bacaan Kisah Para Rasul kemarin itu kan, mereka sehati sejiwa bahwa apa yang dimiliki adalah kepemilikan bersama untuk komunitas. Nah, itu juga bisa ditambahkan untuk menambah katekese terkait solidaritas sebagai gereja, sehingga mereka bertumbuh sebagai keluarga Katolik yang tidak mementingkan keluarganya sendiri. Tentu itu juga penting, tetapi goalnya adalah kita punya rasa berbagi satu sama lain. Nah, menyambung tadi seperti diberikan catatan oleh Pak Kris itu ya, Mas Kris, kok tidak beriman dulu, kemudian sejahtera bermartabat. Nah, kita belajar ini bahasanya Rikas, dan tentu Rikas itu disusun oleh Keuskupan Agung Semarang, bukan sak-dek-saknyat, juga mempertimbangkan banyak hal. Juga saya akan memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus pun mengajarkan kerajaan Allah ke dunia, itu pertama-tama bukan percayalah kepadaku, tetapi Tuhan Yesus dalam arti tertentu mewartakan kerajaan Allah itu soal perut, soal kesembuhan fisik, ya. Maka dari itu penting juga terkait kesejahteraan itu menjadi faktor utama. Kalau orang sudah kenyang, orang cukup, tentu kemudian akan mudah baginya untuk beriman dan kemudian berbagi. Nah, jadi mengapa kemudian di awal tadi dikatakan kok sejahtera dulu bermartabat beriman? Saya jadi ingat ya, Tuhan Yesus berkeliling ke Galilea itu pertama-tama bukan mempertobatkan, membaptis, tapi ya Tuhan Yesus sendiri ya menyembuhkan banyak orang, mengadakan mujizat penggandaan roti. Baru ketika mereka melihat hal yang dalam arti tertentu memenuhi kebutuhan mereka, akhirnya mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sedikit tambahan saya. Mungkin nambah atau malah membingungkan. Terima kasih. Oke, matur nuwun Romo. Pak Albert, ada satu pertanyaan Ya, barusan Pak. ini, Pak. Pak Albert, dari pasangan dari Monik dari Kudus, Pak Albert. Tolong dijelaskan pertama, membatasi biaya sosial seperti jagong manten, kondangan bayi, jagong sunatan, sedangkan kita itu makhluk sosial yang berelasi dengan orang lain. Monggo, Pak Albert. Baik. Ilustrasi dan kebiasaannya itu kan setiap kegiatan itu kita nyumbang. Jadi kembali lagi ke kemampuan kita mau nyumbang atau
atau enggak nyumbang gitu loh. Jadi kalau misalnya kemampuan kita memang bisa menyisihkan itu untuk kegiatan sosial, ya enggak apa-apa. Tapi jangan sampai bahwa untuk kehidupan sendiri pas-pasan, kemudian memaksakan diri untuk nyumbang. Nah, itu yang keliru. Dan apakah ada korelasinya kegiatan sosial itu dengan besarnya nilai sumbangan? Menurut saya enggak ada. Jadi, jangan sungkan juga kalau memang kondisi tidak mampu untuk menyumbang itu atau mau nyumbang sudah ragu-ragu, bisa datang, tetap datang tanpa nyumbang. Yang ditakutkan, dimaksudkan dalam buku ini adalah ada keterpaksaan bahwa kebiasaan kalau acara-acara tersebut kan nyumbang. Dan itu menjadi keberatan dari kita lah seperti itu. Jadi semangatnya di situ, Pak, bahwa sosial sebagai makhluk sosial ya tetap jalan enggak apa-apa dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita bisa penuhi secara finansial. Contohnya ya tadi itu, soal nyumbang itu tadi. Jangan sampai menjadi suatu keberatan. Kalau Bapak bisa datang dan tidak usah nyumbang dan itu tidak menjadi suatu kendala, ya enggak apa-apa. Karena kan niat kita datang ke suatu tempat itu kan mendoakan. Tetapi kalau kemudian Bapak bersungut-sungut, wah iki wulan iki aku sentek 500.000 nggo sumbangan-sumbangan, nah itu menjadi masalah. Gitu kira-kira jawabannya. Oke, Pak Albert, siap. Ada pertanyaan lagi nih. 15-20 tahun terakhir ini, banyak calon manten yang takut punya anak karena takut biaya. Baiknya gimana ya? Waduh, ini monggo Pak Albert. Ya. Saran saya sebelum memutuskan bahwa itu banyak biaya, kira-kira bisa diperinci dulu biayanya apa. Karena setahu saya sekolah itu sekarang sudah ada sekolah yang gratis. SD, SMP, SMA negeri itu gratis. Lalu, jadi artinya gini, kesimpulan itu kalau bisa dipetani dulu. Biaya apa kira-kira? Kalau soal biaya kesehatan, enggak usah anak, kita aja juga perlu biaya kesehatan. Kalau biaya sakit, ya enggak usah anak, kita sebagai orang tua juga bisa sakit. Tapi kalau biaya pendidikan di negara kita, sudah ada pendidikan gratis misalnya. Ya kalau memang mampunya seperti itu, ya jangan berpikir ke sekolah yang mahal. Itu menjadi beban buat orang tua dan juga buat anaknya. Sementara pemerintah sudah menyediakan sekolah-sekolah gratis, terutama di sekolah-sekolah negeri. Ya di situ sesuai dengan kemampuan kita. Jadi saran saya itu Pak, diperinci dulu kira-kira biaya apa yang berat. Sekarang juga asuransi sudah ada asuransi pendidikan misalnya gitu. Bisa dicicil. Sejak usia muda preminya lebih murah. Jadi perlu dirinci dulu. Jangan berasumsi dulu. Saran saya begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Albert. Seru sekali hari ini, pertanyaannya banyak, bervariatif topiknya seputar keuangan. Tapi saya sangat senang malam ini karena menjelang liburan kita masih bisa berkumpul, berada, mengikuti di sesi yang ke-7 ini, Revolusi Keuangan Keluarga. Sebelum mengakhiri acara ini, saya ajak foto Bapak Ibu semuanya. Foto Bu, Bapak. Minta tolong kameranya dihidupin. Bro Denny. Ya, siap Bro Yosi. Oke, monggo di silakan layar difoto, saya Bro. ada 4 layar ya. Tapi ini ternyata masih banyak kamera yang belum on ya. Minta tolong Bapak Ibu. Saya akan mulai dari layar pertama. Layar kedua. Mohon Bapak Ibu tetap
on cam ya, karena mungkin berbeda di layar saya dengan layar Bapak Ibu. Jangan lupa senyum Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bro Yosi. Bro Denny. Thank you Bro Denny. Bapak Ibu, sebelum mengakhirin acara malam ini, saya terakhir ingin minta tolong Bapak Burhan. Pak Burhan, boleh berdoa penutup Pak Burhan? Dan meminta berkat dari Romo Ivan. Masih di mute Pak Burhan. Tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Pengasih, sungguh kami bersyukur kepadamu bahwa pada malam hari ini kami boleh mendengarkan materi yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, yaitu masalah keuangan, yang seringkali menjadi masalah rantu di dalam kehidupan berkeluarga. Bapak, semoga apa yang kami dengar pada malam hari ini dapat kami menjadikan bahan untuk nantinya kami teruskan kepada adik-adik yang akan mempersiapkan pernikahan. Bapak, terima kasih Bapak. Semoga semuanya ini menjadi sarana buat kami semua untuk melayani Engkau di dalam setiap kami. Akhirnya Bapak, kami mohon berkat-Mu lewat gembala kami, Romo Ivan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang penuh kasih berkenan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua, segala rencana pelayanan kita, dan juga istirahat malam kita hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Ivan, berkah dalam. Terima kasih Romo Ivan. Terima kasih Romo Ivan. Semuanya.